Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anakku semuanya, kelas 5 BSIM yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan. Kali ini Ustaz akan menyampaikan terkait dengan latihan soal kisi-kisi PAS matematika BCP ya. Baik, di sini mohon maaf Mister langsung menggunakan buku tulis biar lebih luas dalam hal penulisan ya. Tolong kalian perhatikan untuk soalnya ya. Soalnya tolong perhatikan. Sambil mendengarkan ini, sambil kalian menyaksikan atau memegang soal. Nomor satu itu ada soal, yaitu adalah apa? Dibaca? Iya. Nomor satu, bentuk pecahan biasa dari 5 3/7. Baik, misalkan tulis di sini pecahan 5 3/7. Ini akan bisa berubah menjadi pecahan biasa. Kelihatan ya? Oke. 5 3/7. Ingat, caranya adalah ininya sama 7. Oke. Atasnya adalah 7 kali 5. 7 kali 5 tambah 3. 7 kali 5 /35. 35 tambah 3 adalah 38. Baik, ini adalah bentuk pecahan biasa dari 5 3/7. Selanjutnya nomor 2. Yuk, bisa agak cepat aja ya. Bentuk pecahan biasa dari 6 5/8. Oke, 6 5/8. Tolong saksikan soalnya ya. Kalian memegang soalnya. Jadi Mister nggak usah nulis gitu ya. Perhatikan, penyebutnya adalah 8. Penyebutnya adalah 8. Terus dulu ke 8. Baik, sudah. Atasnya gimana Mister? Atasnya adalah 8 kali 6 tambah 5. 8 kali 6 48. 48 tambah 5 berapa? Iya, 53. Betul. 53/8. Ini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke ya, biasa. Nomor 3. Soalnya apa nomor 3? Dibaca. Bentuk pecahan campuran dari 19/3. Ayo perhatikan. Pecahan 19/3. Cara menjadikan pecahan campuran adalah 19 dibagi 3. 19 dibagi 3. Yuk. 19 dibagi 3. 19 bagi 3 berapa? Iya, 6 ya. 3 kali 6 adalah 18. Kurangi 1. Perhatikan. 1 ini adalah sisa. Apa? Sisa. Ini adalah sisa ya. Nomor 1 adalah sisa. Ini sisanya nih. Ya, sisa. Berarti adalah sisa. Jadi, karena ini penyebutnya 3, maka di sini juga 3. Oke, karena ini penyebutnya 3, sini juga 3. Kemudian isinya berapa besar? Ini adalah yang kan nih. Maka di atas ini adalah di sini 6 sisa. Nah, sisanya ini taruh di atas sini. Baik, gitu ya. Jadi angka 1-nya ini akan pindah ke sini. Ya, gitu. Kemudian angka 6-nya itu pindah ke sini. Ini adalah berupa pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Baik, perhatikan. Yuk. Nomor 4. Nomor 4 sini ya. Bentuk pecahan campuran dari 21/4. Oke, 21/4. Caranya sama ya, seperti ini. 21 dibagi 4. Yuk, 4 kali berapa? 4 kali berapa hasilnya 21? 4 kali 5. Oke, 4 kali 5. Yuk, 4 kali 5 berapa? 20 ya. Set, dikurangi. 1 kurangi 0, 1. Ya. Sisanya adalah 1. Ini adalah sisa. Ya, ini adalah sisa. Ini adalah sisa. Baik. Karena ini penyebutnya 4, maka di sini penyebutnya juga harus 4 sama. Karena ini penyebutnya 4, ini juga harus 4. Oke. Sini 4, ini juga harus 4. Terus 5-nya taruh mana, Mister? 5-nya taruh di sini. Atasnya ini adalah yang sisa. Sisanya tadi. Hasilnya adalah 5 1/4. Semacam itu, ya. Sekarang nomor 5. Perhatikan. Yuk, nomor 5. Sambil lihat soalnya, urutan pecahan berikut yang terbesar adalah baik. Urutan dari soalnya adalah 5/7, kemudian 8/9, 10/11. Baik, kita urutkan. Ya, kita urutkan. Kalau kalian menggunakan cara penyamaan penyebut juga boleh, tapi di sini Mister menggunakan cara yang lebih cepat kemarin, ya. Cara cepatnya. Baik, berarti Mister ini akan Mister bandingkan dulu. Ini nyari yang terbesar, ya. Nyari yang terbesar. Berarti ini akan Mister bandingkan. Ini akan Mister bandingkan. Yuk. 5/7 dengan 8/9. Gini ya.
9 kali 5 berapa? Ya, 9 kali 5 adalah 45. Oke, garis dulu. 7 kali 8 56. Besar mana 45 dengan 456? Besar ini ya. Jadi seperti ini. Ini kalah. 8/9. Sekarang 8/9 dibandingkan dengan 10/11. 8/9 bandingkan dengan 10/11. Perhatikan. 11 kali 8 adalah 88. Lingkari. 9 kali 10 adalah 90. Oh, ternyata besar yang ini ya. Seperti ini. Berarti juaranya adalah yang 10/11. Dari yang terbesar adalah 10/11. Oke, sekarang kita lihat. Ini udah ketemu. Sekarang tandingan ini dengan ini. Tadi ini dengan ini gede mana? Oh, ini ya. Gede 8/9. Urutnya seperti ini. Baik. Ini ya. Ini adalah materi misal dan review saja. Oke, sekarang nomor 6. Perhatikan. Yuk, nomor 6. Soalnya dilihat urutan pecahan berikut dari yang terkecil ya. Urutan pecahan berikut dari yang terkecil itu adalah soalnya adalah 0,55. Oke. Kemudian 3/4. Kemudian 31/5. Sama 25%. Oke, ya. Soalnya adalah ini. Baik, kalau model semacam ini dirubah dalam bentuk pecahan desimal. Cara Mister dirubah dalam bentuk pecahan desimal. Cuma kalian kemarin banyak yang menggunakan cara lain tidak sesuai dengan arah Mister Anan. Ada yang dirubah ke pecahan biasa, jadi kelamaan dan kerepotan. Mister menganjurkan kalian ke pecahan desimal ya. Perhatikan yang bentuk desimal. 0,55 sudah desimal ya. Jadi 0,55 ini sudah desimal. Oke, sekarang 3/4. 3/4 dirubah ke bentuk desimal. Baik ya. 3 dibagi 4. Oke, 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa kasih angka 0. Ya ini ya. Ini 0 juga. Oke, kurangi ya. 3 kurangi 0 adalah 3. Oke, selainnya adalah turunkan 0 bayangan. Baik. 30 bagi 4 berapa? 30 bagi 4 adalah 7. Perhatikan. Ketika menurunkan 0 bayangan ini kasih tanda koma. Oke. Ini ya, koma. Kemudian 7 kali 4 berapa? 28. Kurangi 30 kurangi 28 adalah 2. Turunkan 0 bayangan lagi. 0 bayangan ini unlimited. Berkali-kali boleh. Cuma komanya harus kali ya. 20 dibagi 4 berapa? 5. Betul. 0,75. Jadi hasilnya adalah ini 20 kurangnya adalah 0. Sudah selesai kan? 0,75. Baik. Ketemu 0,75. Sekarang 31/5. 31/5. Perhatian. 31/5. Jadi yang bentuk pecahan biasa adalah 5. 5 kali 3 berapa? 15. 15 tambah 1 16. 16/5. Jadiin pecahan desimal. Bentuk desimal. 16 dibagi 5. Yuk perhatian. 16. Ya angka 16. Oke. 16 dibagi berapa? 5 ya. Yuk. Bentar gak kelihatan ya. Kita akan pakai angka 16 dibagi angka 5. Ini ya. 16 bagi 5. 16 bagi 5 berapa? Iya, 16 bagi 5 adalah ya, 16 bagi 5 adalah berapa? Iya, 3 ya. 3. 3 kali 5 adalah 15. Oke. Yuk, kurangi set 16 kurangi 5 1 1 1 0. Turunkan 0 bayangan. Ketika menurunkan 0 bayangan ini kasih tanda koma ya. 10 bagi 5 berapa? 2. Oke, 10 kurangi 0. Berarti hasilnya 3,2. 3,2. Ayo kemarin mau ada yang merubah ke pecahan biasa ya. Iya, akhirnya kan kelamaan ya. Sekarang 25%. 25% ini adalah 25/100 sama dengan bentuknya desimal adalah 25-nya tulis dulu 25 12 koma. Oke. Baik, kita perhatikan. Di belakang koma sudah ada 2 angka ya. Anjurannya sih 3 angka anjurannya, tapi kan anjuran 3 angka. Jadi di belakang koma dijadiin 3 angka. 1 2 tambah 0. Oke, 1 2 3 kasih 0. 1 2 3 kasih 0. 1 2 3 kasih 0. Oke. Ini 0,550, 0,750, 3,2
200 0,250. Perhatikan. Ini soalnya adalah urutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Mana yang terkecil? 250 3,20. Kalau ini paling besar ya, karena di sini adalah angka 3, di lainnya 0 semua. Dan ini paling besar, paling terakhir. Terkecil adalah ini ya. 250 nomor 1. Terus apa lagi? 550, ini 2. Oke. Kemudian 3. Ini 4. Baik, gitu ya. Hasilnya adalah yuk, nomor 1 ini punya siapa? Punyanya 25%. Oke. Punyanya 25%. Kemudian nomor 2, 0,550. Punya siapa ini? Punyanya dia. 0,55. Baik. Ya. Kemudian 3/4 punya siapa? 3/4 punyanya. Baik, yang ketiga 0,750 punyanya siapa? Punyanya 3/4 ya. Punyanya 3/4. Baik. Kemudian terakhir berarti yang keempat adalah 3,200. Punyanya adalah 3/1/5. 3/1/5. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini. Dari yang terkecil ya, dari terkecil adalah 25%, 0,55, 3/4 dan 3/1/5. Baik, saya perhatikan nomor 7. Yuk, semua perhatikan soalnya nomor 7. Oke. Bentuk pecahan paling sederhana dari 48/72. Paling sederhana berarti adalah yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Perhatikan yuk. Nomor berapa itu ya? Nomor 7. 48 dibagi 72. Bagi kalian yang sudah paham, kamu bisa membagi langsung angka besar. Contoh nih misal aku bagi dengan angka berapa ya? 8. Oke, 8. 48 dibagi 8, 72 dibagi 8. Prinsipnya adalah angka atas dan angka bawah itu dibagi dengan angka yang sama. Selama itu bisa dibagi oleh angka yang sama, silakan. Tidak boleh yang atas bagi 3, bawah bagi 5, tidak boleh. Kalau atas bagi 3, bawah bagi 3. Oke ya. Kalau atas bisa bagi 3, bawah bisa bagi 3, bisa kerjain. 48 bagi 8 berapa? 6. 6/9. Nah, apa udah sederhana? Belum besar. Baik, bagi lagi. Berapa? 3. Betul, bagi 3 ya. Bisa bagi 3, bisa bagi 3. 6 bagi 2 bisa, tapi 9 tidak bisa bagi 2. Makanya tidak boleh. Nggak boleh ini bagi 2, ini bagi 3, nggak boleh. Harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Ini dapat mie ayam, ini juga dapat mie ayam. Oke? 6 bagi 3 adalah 2/3. Stop, ini sudah terakhir. Berarti ini adalah jawabannya yang paling sederhana. Cara lain kalau ini terlalu belum agak susah bagi kalian. Kalian bisa bagi dengan angka yang paling kecil, yaitu adalah bagi angka 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Oke. 48 bagi 2 berapa? 24. 24/36. Oke, setelah itu bagi 2 lagi terus sampai selesai. Selama atas bawah bisa ya. Ini 12, ini 18. Oh, masih bisa bagi 2. Oke. Lanjutin terus. 6/9. Bagi 2 ini bisa, tapi ini nggak bisa. Naikin bagi 3. Kalau bagi 2 udah nggak bisa, geser ke angkanya. Bagi 3, bagi 4, bagi 5 gitu ya. Bagi 3. Delalah bisa nih, delalah. Nah, bagi 3 berapa? 2 ini per 3. Sama ya ini ya, dengan ini hasilnya sama. Ya, ini adalah jawabannya. 2/3, ini nomor 7. Baik, sekarang nomor 8. Perhatikan nomor 8. Perbandingan harga benih cabai dan tomat. Yuk. Cabai. Oke ya, cabai banding tomat adalah berapa itu soal? Ya, 4/8 ya. 4/8. Baik, kelihatan ya. 4/8. Ya, 4/8. Perhatikan. Selisih harga keduanya adalah 8.000. Selisih, ada kata selisih. Yuk, kata kuncinya adalah selisih. Selisih harga, perhatikan selisih harga adalah berapa itu? 8.000 rupiah. Oke. Selisih harga 8.000 rupiah. Perhatian soalnya adalah harga benih tomat. Oke, sekarang ditanya harga tomat. Harga tomat. Oke, perhatikan harga tomatnya. Yuk, cabai banding tomat adalah 4/8. 4/8. Kalau 4/8 punyanya cabai berapa? Iya, punya cabai adalah yang 4. Cabai karena disebut duluan, maka ini punya duluan. Tomat adalah yang terakhir yang 8. Selisih. Nah, kalau ada selisih harganya 8.000, ingat kata kuncinya selisih. Kalau kata kuncinya selisih berarti ini dikurangi. Ya, karena ada kata kunci selisih.
selisih harganya, maka 8 kurangi 4, perbandingannya dikurangi 4 ya. Baik, sekarang kita mencari tomat. Tomatnya tulis, berarti harga tomat. Oke, harga tomat. Harga tomat, perhatikan. Harga tomat adalah, yuk, punya tomat tadi berapa angkanya? Tomat tadi perbandingannya berapa? 8. Baik, 8 per, selisihnya tadi berapa? Selisihnya adalah 4 ya, per 4. Jadi 4-nya ini berasal dari selisihnya ini. Ya, 4-nya ini bukan berasal dari sini ya, tapi 4-nya ini berasal dari sini. Dikali 8.000. 8.000 didapat dari selisih yang ada di soal tadi. Ya, seperti itu. Oke, perkaliannya kalau udah paham, 8.000 kali 8 berapa? Rp 64.000 bagi 4. Oke, 64.000 bagi 4 berapa? Iya, 16.00, 16.000. Oke, jawabannya macam ini, Rp16.000. Ini adalah untuk yang harga tomat. Jadi jawabannya adalah Rp16.000. Nomor 9, perhatikan. Setiap hari Ahad, Zefa menghabiskan waktu 4/8 jam untuk membersihkan rumah. Oke, membersihkan rumah, dia butuh waktu berapa itu? 4/8 jam. Kemudian dan 3/4 jam untuk belajar. Jadi dia itu belajar butuh waktu sekitar 3/4 jam. Perhatikan, yuk, ada di soal ya. Kemudian waktu yang diperlukan Zefa untuk membersihkan rumah dan belajar. Jadi total waktunya berapa? Kalau seperti itu berarti ditambahkan. Oke, total waktu berarti ditambahkan. Baik, waktu berarti ini tambah ini, 4/8 ditambah 3/4. Berarti Mas. Ini nanti harapan Mas kamu bisa disederhanakan sampai akhir ya. Ini karena penyebutnya udah 8, kalau kamu kesusahan kayak gini, dikaliin aja biar gampang ya. Dikalikan, set. Walaupun sebenarnya ini bisa ya. 4 kali 8 adalah 32. Oke, ini kali 4, ini kali 4 berapa? 16. Ini tadi kan kali 8 nih. Kali 8 ini juga kali 8. Berapa ini? 24. Baik. 16 tambah 24 berapa? Iya, 40/32. Yuk, sederhanain. Bagi berapa? Bagi 8, Mister. Oke, bagi 8. Atas bagi 8, bawah juga bagi 8 ya. 40 bagi 8 berapa? 5. 5/4. Ya, 5/4. 5/4 berarti hasilnya adalah dijadiin pecahan biasa 1/4. Oke, jawabannya adalah sekian. Ini ya. Baik, ini adalah soal nomor 9. Nomor 10. Bu Ana membeli kain dengan ukuran 21/2. Oke, ukurannya adalah 21/2 meter ya. Kemudian membeli lagi berarti kainnya bertambah atau berkurang? Bertambah kan? Kalau membeli lagi berarti kainnya bertambah. Kalau bertambah berarti ini ditambahkan. Tambahkan berarti 41/3. Yuk, 41/3. Banyaknya kain yang dimiliki Bu Ana adalah, berarti totalnya berapa? Gampang banget nih. Lihat perjalanan. 2 tambah 4 berapa? 6. Oke ya. 2 ditambah 4. Tak pisah. Oke. Yuk. 6 ya. Tambah ini 6. Kemudian ini tambah ini ya. 1/2 ditambahkan dengan 1/3. Oke ya. Yuk. 2 tambah 4 berapa? 6. Ditambah, perhatikan, penjumlahan pecahan biasa ya, penyebutnya disamakan ya, dikalikan dulu. Ini 6, 2 kali 3 6 kan, ini kali 3, ini kali 2, walian ya, ini kali ini kali ini, bawah kali 3, ini atas kali 3, ini kali 2 atas kali 2. Oke, hasilnya adalah 6 ditambah 5/6 sama dengan 6, 5/6. Oke, jawabannya adalah ini ya, satunya adalah meter. Oke, baik, sekarang nomor 11. Hasil operasi hitung dari 80% dikali berapa itu? 7/10 ya, soalnya 7/10. Sangat mudah dan gampang, berarti misalnya 80% kali 7 berapa? Jadi ini dikali ini. Oke, hasilnya adalah 560% per 10. Artinya adalah dibagi 10.
Baik, lihat pembagian 10. Kalau dibagi 10 tinggal coret nolnya. 10 nolnya 1, ini juga nolnya 1. Hilang kan? 56 dibagi 1. Hasilnya adalah 56%. Oke, seperti ini ya. Sekarang nomor 12. Nomor 12. Siswa laki-laki, Mister tulis ya. Laki-laki. Siswa laki-laki itu jumlahnya adalah 20 siswa. Oke, 20 siswa. Kemudian perempuan itu jumlahnya berapa? 24. Ya, betul ya. Perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan, itu soalnya adalah laki-laki dibanding perempuan, ya kan? Perempuan. Perhatikan misalnya, hati-hati soal semacam ini. Yuk, ya. Mister nulis kayak gini biar lebih apa itu seolah-olah kalian melihat misalnya nulis gitu ya. Oke, laki-lakinya berapa? 20. Ini tulis 20. Banding perempuannya berapa? 24 ya. 24. Perhatikan misalnya. Sederhanakan 20 dan 24, bandingkan. Angka berapa? 20 dan 24 bisa dibagi dengan angka yang sama. Angka berapa? Berapa? 4. Oke, 4. Ini bagi 4 5 dibanding 24 bagi 4 berapa? 6. Baik, ini adalah hasilnya 5 banding 6. Jawabannya adalah yang 5 dibanding 6. Ini adalah nomor 12. Baik, nomor 13 perhatikan soalnya. Diketahui A banding B adalah 8 banding 10. Jika A 16, berapakah B? Ya. Baik, A banding B berarti A-nya berapa? A-nya adalah 8. B-nya berapa? B-nya adalah 10. Oke. Sekarang jika A-nya 16 ya. A-nya 16. Jadi A-nya ini 16, kalau di sini A-nya 8. B-nya berapa? Perhatikan, kalau B-nya dicari, maka perbandingannya taruh di atas. Punya B berapa punya B? Punya B adalah 10 kan? 10 per 8 dikali 16. 16 ini dapatnya dari yang gini. Oke. Dikalikan saja. 10 kali 16 berapa? 160. Ayo perhatikan. 16 kali 1, 16 kasih 01. Oke. Bagi 8. Simpel ya. 160 bagi 8. Ya, 16 bagi 8 20. Jawabannya adalah 20. Untuk B adalah 20. Lanjut nomor 14. Perbandingan antara uangnya Afna dengan Azza adalah 7 banding 4. Oke ya. Afna banding Azza 7 banding 4. Uang Azza 24.000. Uang Azza adalah 24.000. Sekarang cari adalah uang Afna. Banding Afna banding Azza. Punya Afna berapa? 7 ya. Punya Azza berapa? 4. Oke. Uangnya Azza adalah 24.000. Jadi uangnya Azza di sini sama ya, di sini adalah 24.000. Cari uangnya Afna. Baik, sekarang kita cari uang Afna. Ya. Uangnya Afna di sini perhatikan, karena Afna yang dicari, maka perbandingannya taruh di atas. Oke. 7 per 4. Kenapa 7 di atas? Karena 7 ini punyanya si Afna, karena dicari. Ya. 4-nya punya si Azza, karena punya Azza sudah diketahui uangnya. Dikali berapa rupiah? 24.000. Yuk, perhatikan misalnya. Sekarang misalnya karena jadi kamu sedikit cara mencoret. Ya, coret-coretan. Nah, saya sudah kelas 5 ya. 4 sama-sama bisa dibagi 4 ya. 4 bagi 4 adalah 1. 24.000 bagi 4 adalah 6.000. Oke. 6.000 dikali 7 adalah berapa? Oke, 42.000. Sini. Jadi uang Afna adalah 42.000. Nomor 15 perhatikan, tinggi menara sesungguhnya adalah 40 meter. Berarti kalau itu adalah JS. JS adalah 40 meter. Oke. Kemudian tinggi menara jika digambar pada denah adalah 10 cm. Berarti itu adalah JP karena satuannya sudah cm. 10 cm. Baik. Selanjutnya adalah skala pada peta itu. Cari skala. Gimana rumus skala? Yuk, rumus skala adalah gimana? JP per JS. Sebelum masuk rumus ini perhatikan satuannya harus disamakan dulu. Harus centimeter semua. Ini centimeter. 40 meter ada berapa senti? Iya, 40 dikali 100 sama dengan 4000 centimeter. Oke ya. Jadi 4000 centimeter. Ingat satuannya udah sama-sama senti. Tinggal dimasukkan dalam rumus ini. Baik, JP-nya berapa? 10. 10. JS-nya berapa? 4000. 4.000. Baik, sekarang kita sederhanakan ya. Menyederhanakan adalah dibagi dengan angka yang paling atas. Jadi yang atas ini jadiin angka 1. Biar jadi angka 1, 10 dibagi 10 juga.
dibagi angka dia sendiri. Ini juga dibagi 10. Tujuannya biar atasnya jadi angka 1 ya, karena bentuk skala adalah 1 banding sekian. 10 bagi 10 1. 4000 bagi 10 adalah 400. Oke, jadi skalanya adalah jadi skalanya adalah 1 dibanding 400 ya. Oh, maaf kebanyakan nih. Ya, 1 banding 400 nih. Nomor 16, jarak rumah Andi ke sekolah jika dilihat pada peta adalah 12 cm. Kelihatan 1 cm otomatis itu adalah JP. Oke, JP-nya adalah 12 cm. Lanjut, sedangkan skala. Oke, skalanya adalah langsung bisa tulis. Skala adalah 1 banding berapa itu? 6000. 1 banding 6000 ya. Oke. Kemudian jarak antara rumah Andi dan sekolah sesungguhnya. Kita nyari JS berarti ya. JS. Gimana cara nyari JS? Yuk, jarak sesungguhnya adalah gimana nyari JS? Iya, betul. JP per skala. Perhatikan, ini skalanya harus dirubah dalam bentuk pecahan biasa dulu. 1/6000. Oke, sama kan? Ini bisa tulis sama artinya dengan JP dibagi skala. Baik, sama kan? JP bagi skala ya. Sama. Terus cara pengerjaannya gimana Mister? Oke, kita kerjakan. Nih, JP bagi skala. JP-nya berapa? JP-nya sudah cm ya. JP-nya 12. Nih 12. Dibagi. Skalanya berapa? Skalanya apa yang ini? 1/6000. Oke ya, 1/6000. Ingat bentuk perbandingan semacam ini gimana caranya? Iya, dibalik. Ayo dibalik. Coba nih, 12 dikali 6000 per 1. Yuk, langsung 12 kali 6000 berapa? Berapa yuk? 72.000 per 1. Ya, sama kan? 72.000 bagi 1 hasilnya ya sama, 72.000. 72.000 satuannya sentimeter. Oke, kita jadikan meter. Ayo, jadikan meter ya. Jadikan meter berarti dibagi 100 jadi 720 meter. Jawabnya adalah 720 meter. Gampang? Lanjut nomor 17. Suatu peta memiliki skala 1 banding 600.000. Ingat, skalanya adalah 1 banding 600.000. Sudah ya. Jarak antara kota Surakarta dan Sukoharjo adalah 12 km. Kilometer berarti adalah JS, jarak sesungguhnya 12 km. Jarak kota Solo pada peta adalah dicara adalah JP. Gimana JP? JP adalah skala dikali dengan JS. Gampang ya. Baik, perhatikan untuk skalanya harus dirubah dalam bentuk pecahan biasa. 1/600.000. Kemudian ini jadiin cm, harus cm. Semua yang masuk rumus harus cm. Ke 12 jadi 12 km jadi cm. Jadi dikali 100.000. Oke, dikali hasilnya adalah 12, 00-nya ditambah. Oke. Sentimeter. Enggak kelihatan ya? Ini. Oke ya, 1,2. 1,2. 1.200.000 km. Cm ya. Sekarang masukin ke sini. Skala sama dengan skalanya adalah 1/600.000. Semacam ini. Set. Dikali JS-nya berapa? 1.200.000. Oke, 1.200.000. Dikalikan. Ini dikali atasnya. Kali atas ya. 1.200.000. Oke, kali atas per 600.000. Ingat kalau bentuk semacam ini dikalikan atasnya ya. Setelah ini gimana Mister? Dibagi. Oke, 600.000, nolnya ada berapa? Ada 5, corek. Dibagi nolnya 5, bagi ini, corek nih. Habis. Oke, habis. 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 adalah 2. Oke, satuannya adalah 2 cm. Jadi 12 km aslinya itu kalau digambar dalam peta adalah 2 cm. Nomor 18, perhatikan. Perbandingan umur Hasan dan adiknya adalah 8/7. Berarti kalau seperti ini bentuknya Hasan adalah yang 8, adik adalah yang 7. Jumlah usia mereka, perhatikan, jumlah usia mereka adalah 30 tahun. Umur Hasan sekarang berapa? Oke, nyari yang umurnya Hasan. Ingat, jumlah usia mereka. Jika usia mereka ditambahkan, hasilnya adalah 30 tahun. Berarti kalau ini ada kata kunci jumlahkan, berarti perbandingannya juga dijumlahkan. Oke, apa artinya jumlah?
Ya, ditambahkan gitu ya. 8 tambah 7 berapa? 15. Baik. Sekarang nyari usia Hasan berapa? Hasannya adalah ini ya. Yuk, usia Hasan perhatikan. Punya Hasan adalah perbandingannya Hasan adalah 8. Taruh atas perbandingan dengan jumlah 15 dikali 30 tahun. Oke. Gampang deh kelihatan. Berapa hasilnya? Ya, 8 kali 30 berapa? 240 per 15. Ya. Ketemu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 16 tahun. Jadi usia Hasan adalah 16 tahun. Lanjut nomor 19. Ada soal 75 km ditambah 80 hektometer. Jadiin meter ya. Artinya adalah 75 km nanti jadiin jadiin meter dulu. Kemudian ini juga jadiin meter terlebih dahulu. Oke, kita jadiin meter ya. Ini 75 dikali berapa? Kilometer ke meter dikali 1000. Oke. Ditambah 80, tulis dulu 80. Hektometer ke meter dikali 100. Oke, gampang ya. Lanjut, 75 kali 1 ini 75. Nolnya 123. 123 ditambah 8 kali 1 8. Nolnya 123. Oke. 123. Coba tambahkan. Hasilnya ada berapa? 83.000 meter. Oke, hasilnya adalah 83.000 meter. Baik, nomor 20 perhatikan. Mobil melaju dari Kota Pati ke Kudus selama 3 jam. Selama 3 jam berarti adalah waktu, adalah W ya. W adalah waktu ya. Waktunya berapa itu? Ya, 3 jam. 3 jam itu adalah waktunya, 3 jam. Yuk lanjut. Setelah 3 jam kecepatan rata-rata. Kecepatan adalah K. Oke, K-nya adalah 80 km per jam. Oke, 80 km per jam. Lanjut, apa lagi itu? Jarak yang ditempuh. Baik, jarak. Ingat rumus JKW kemarin, jarak adalah J. Itu adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya berapa? Ini 80. 80 dikali waktunya berapa? 3 jam kali 3. Oke. 80 kali 3 berapa? 240 ya kilometer. Oke, gampang dan mudah. Sekarang nomor 21. 21. Pengertian dari 30 km per jam. Oke. Di sini tidak akan bisa tulis ya. 30 km per jam. Artinya apa? Iya, perhatikan misalnya. Dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak sejauh 30 km. Bisa ulangi ya. Jadi selama dia itu berjalan 30 km itu dalam waktu 1 jam. Gitu ya. Jadi dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak sepanjang 30 km. Bisa ulangi, dalam waktu 1 jam mampu menempuh jarak sejauh 30 km. Bukan meter tapi kilometer ya, karena di sini kilometer. Dalam waktu 1 jam mampu menempuh jarak sejauh 30 km. Itu nomor 21, seperti itu. Nomor 22. Kereta api mulai berangkat pukul 08. Oke ya. Berangkat B pukul 08.00 WIB. Perhatikan. Bisa diketahui ya. Sampai tujuan. Sampai itu berarti tiba ya. Tiba di sana pukul 11.00. Oke. Yuk. Kalau berangkatnya pukul 8 sampai sana pukul 11, itu lamanya berapa jam? Ya, lamanya adalah 11, jam 11 dikurangi jam 8. Berapa lama perjalanannya? Iya, 3 jam. Lamanya adalah 3 jam perjalanan. Ini yang kita pakai. Ini adalah W, waktunya. Waktu sama dengan 3 jam. Ketemu ya. Lanjut nomor berapa? 22 itu ya. Jika jarak yang ditempuh kereta adalah 300 km. Jika jaraknya adalah 300 km. Gampang kan? Mudah. Maka kecepatan adalah gampang banget. Kecepatan. Yuk, kecepatan. Yuk. Gimana? J per W. Ayo rumus JKW kemarin yang lihat seratnya misalnya. Udah kan? J per W. J-nya berapa? 300. Oke, besar 300. W-nya berapa? Ini 3. Hasilnya adalah 300 bagi 3. Gampang banget karo marem iso ya. 100 km per jam. Nih jawabannya 100 km per jam. Gampang dan mudah ya. Sekarang nomor selanjutnya.
Zafran memasukkan 40 liter susu ke dalam botol. 40 liter ya, susunya sebanyak 40 liter. Oke. Kemudian tiap botol berisi 8/9 liter. Baik, tiap botol berapa itu? Tiap botol berisi 8/9 ya. Tiap botol berasal isinya 8/9 liter. Tiap botol ya ini ya. Yuk, banyak botol yang bisa terisi oleh susu adalah baik, perhatikan. Zafran punya susu sebanyak 40 liter. Dari 40 liter itu dimasukkan ke tiap-tiap botol sebanyak 8/9 liter. Oke. Jadi nanti bisa jadi berapa botol gitu ya. Jadi langsung saja banyak botol. Langsung bisa tulis. Oke. Banyak botol. Oke. 40 liter dibagi 8/9. Ya kan? Dibagikan. Jadi punyanya 40 liter. Diisi tiap botolnya 8/9. Oke, punyanya sekian. Jadi nanti jadi berapa botol? Langsung ingat kayak gini pembagiannya 40 dibalik ya. Nih ya, 9/8. Yo, mudah. Oke. 40 kali 9 berapa? 360/8. Ayo, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 45. Jadi nanti nih ya. Jadi 40 liter susu itu jika tiap botolnya berisi 8/9 liter, maka akan membutuhkan sebanyak 45 botol. Seperti itu. Mohon maaf nih, ternyata misalnya ada yang kebalik. Nomor 23 itu yang Zafran sebelumnya itu adalah nomor 24. Lah ini adalah yang nomor 23. Ya mohon maaf ya, kebalik nih. Harusnya yang Zafran yang susu tadi, yang 40 liter susu tadi itu adalah nomor 24. Tapi Mister tulis itu tadi nomor 23. Waduh, salah tulis nih. Mohon maaf ya. Terus yang aslinya yang 23 yang ini 23. Kemudian yang susu tadi yang Zafran yang susu 40 liter itu adalah nomor 24. Gitu ya. Yang tadi 24 ini 23. Pengertian dari 1/500.000. Hati-hati ini sering keluar. Apa artinya 1/500.000 skala? Iya betul. 1 cm pada peta atau 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Ya, di slide-nya misalnya sudah ada nih ya. Di slide-nya misalnya sudah ada. 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Ingat, hati-hati, perhatikan di opsinya nanti satuannya, perhatikan. 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm. Kan ya, ini cm, ini juga cm, podo ya. 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya, semacam itu. Oke. Sekarang nomor selanjutnya. Nomor 25. Afna bermaksud menyumbang beras sebanyak 600 kg ya. Berasnya 600 kg. Setiap orang mendapat 6/8 bagian. Tiap orang dapatnya berapa beras? 6/8 kg. Oke, tiap orang nih ya. Banyaknya orang yang mendapat bagian beras tersebut adalah banyaknya orang. Ini mirip nomor 24 tadi yang tentang susu tadi ya. Banyak orang ya. Banyak orang berapa? Berasnya 600 kilo. Kemudian dibagikan ke setiap orang, tapi tiap orang mendapatkan 6/8. Jadi nanti dengan 600 kilo ini akan jadi berapa, akan bisa berapa orang yang bisa menerima, semacam itu ya. Oke, yuk tinggal dibagi ya. 600 kilo dibagi 6/8. Gampang ya. Tinggal dibalik ya. 600 dikali 8/6. Lihat bagi semacam ini. Mudah banget. Oke. Tinggal dikalikan 600 kali 8 berapa? 6 kali 8 adalah 48. Nolnya 12. 12 set. Nah, macam ini kan. 6-nya dari sini nih, masih ini dibagi. Ya. 48 dulu. 48 bagi 6 adalah 8. Nolnya 12, 12. Jadi nanti banyaknya orang yang menerima adalah 800 orang. Ini ya, ada 800 orang. Baik, demikian pembahasan dari Mister Anan. Mohon maaf jika kurang berkenan. Ini Mister lakukan seperti ini supaya nanti Mister bisa lebih lebih luas dalam mengerjakan soal ya, dibandingkan dalam Mister mengerjakan di PowerPoint atau mungkin di MS Word. Nanti kurang begitu luas ya. Harapan Mister Anan nanti kamu bisa mengetahui caranya Mister Anan, langkah-langkah Mister Anan dalam mengerjakan. Baik, selamat belajar. Tolong hati-hati dalam mengerjakan dan tenang saja, waktunya kurang lebih ketika PS cukup lama. Jadi tolong perhatikan, kalian harus benar-benar tenang dalam mengerjakan. Mohon maaf jika Mister Anan banyak salah. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.